Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din sama. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashraba safiyal hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama menghadiri majelis ini, yang insya Allah doa demi doa yang kita panjatkan semua menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang masih melekat pada diri kita, semoga pulangnya kita dari tempat ini digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosa. Dan insya Allah mudah-mudahan setiap kesulitan yang melanda kita, mudah-mudahan semua kesulitannya dilenyapkan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, Nabi memberitahukan kepada kita tentang keutamaan daripada orang yang berpuasa, baik ini puasa wajib ataupun puasa sunnah. Artinya orang-orang yang bisa istiqamah, bisa rutin, dan bisa menyempurnakan pahala puasanya, wabil khusus pada saat menjalani ibadah suci bulan Ramadan, mereka betul-betul menjaga daripada puasanya. Maka Nabi SAW berkata, walis shaim farhatan. Bagi orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Mereka bahagia. Kalau Nabi udah yang ngomong kebahagiaan, ini bukan kebahagiaan yang sepele, tetapi ini kebahagiaan yang luar biasa. Dan bisa dibilang kebahagiaan ini kebahagiaan yang paling kita kejar selama ini di dunia. Apa kata Nabi kebahagiaan untuk orang yang puasa itu? Yang pertama, farhah. Yang pertama itu inda iftar. Saat mereka berbuka. Kenapa mereka disebut bahagia saat berbuka? Apa ini konteksnya tentang makanan? Oh, nggak sesederhana itu. Emang biasanya orang kalau puasa nahan lapar, nahan haus. Nggak makan, nggak minum, begitu azan senang dia. Kenapa? Karena apa yang sebelumnya diharamkan kembali dihalalkan. Yang tadinya nggak boleh makan, nggak boleh minum, kembali diperbolehkan. Ya pastilah hati senang. Tapi apakah ini yang Nabi maksud senang? Bukan. Tapi kesenangan pertama saat berbuka itu Allah kasih dia taufik untuk bisa menyempurnakan puasanya. Karena puasa itu kan juga bagian daripada ibadah yang gak semua orang itu bisa menjalankannya sesuka hatinya. Jadi kalau ada orang yang berhasil puasa, ketemu sampai sudah adzan maghrib, dia berhasil menjalankan puasanya, itu adalah bentuk bagian dari taufiknya Allah kepada dia yang patut dia gembirakan. Karena Allah berikan dia kemudahan, kesanggupan, kemampuan melalui puasanya di hari itu. Karena nggak ada satu orang pun yang bisa melalui puasanya di hari itu kecuali semua atas bantuan Allah. Mau itu puasa sunnah, mau itu puasa wajib. Jangan kita kira karena kita yang hebat, nahan lapar, nahan haus, oh berarti kita itu bebas, kuat, bisa ngejalanin puasa. Enggak. Tapi kalau untuk yang namanya ibadah puasa itu nggak lepas daripada taufik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya dibuka puasa itu juga. Mereka gembira. Tapi gembiranya untuk hal apa? Mereka gembira karena saat itu adalah momen di mana doanya mustajab. Ya, saat orang berbuka puasa itu adalah momen di mana waktu dia berdoa, doanya nggak tertolak. Orang puasa itu mustajab semua. Ya, yang puasa tiap detik mau doa bisa aja dan kemungkinan diijabah sama Allah kuat. Tetapi untuk waktu momen berbuka puasa itu jauh lebih kuat. Nah, jadi pada saat orang berbuka puasa, kenapa momennya buka puasa itu doanya agung ya?
Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ighfir dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa azim. Kalau kita kan selama ini taunya buka puasa tuh Allahumma lakasuntu aja, ya kan? Bagus nggak? Bagus. Allahumma lakasuntu, hanya kepadamu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan hanya kepadamu juga engkau aku beriman. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezekimu juga aku berbuka. Nah, itu kan doanya. Tapi yang biasa kita baca. Tapi yang diajarin salaf kita soleh itu biasanya ngajarin apa? Biasanya ngajarin Allahumma ya azim, ya azim, ya azim, ighfiri dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Duhai zat yang maha agung. Dipanggil 3 kali, duhai zat yang maha agung, duhai zat yang maha agung, tolong ampuni dosaku yang agung, dosaku yang besar. Sungguhnya tiada yang mampu mengampuni dosaku yang besar kecuali Dia yang maha agung, yang maha besar. Momennya minta ampun dosa waktu pertama berbuka. Saat kita berbuka, pertama yang kita ingat minta ampun dulu sama dosa, insya Allah. Sebelum kita minta hajat-hajat urusan-urusan yang lain gitu ya. Kadang-kadang kan kita emang kalau berbuka puasa ingat sama hajat-hajat yang lain, tapi bisa jadi justru hajat yang utama minta ghufranid dzunub. Dosa biar diampunin malah lupa. Padahal itu momen paling berharga. Makanya dijadiin doa yang diajarin sama Nabi, diantaranya saat kita berbuka baca doa itu tadi. Kata siapa orang yang baca doa itu, niscaya kalau punya dosa sebanyak gunung sekalipun, sebesar apapun itu, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya dihapus. Nah, itu momennya kapan? Waktu berbuka. Momentum waktu berbuka bukan cuma senang karena ketemu, kalau kita kolak, sirup, oh enggak begitu aja. Tapi momen saat itu justru bahagia karena menemukan taufik dari Allah Subhanahu. Marhaban bil qad'alus salati ahlan marhaban. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha haula wala quwwata illa billah. Haula wala quwwata illa La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu,
Kebahagiaan yang disebut sama Nabi terkait orang yang berpuasa itu saat berbuka puasa, jangan terlalu sempit kita artikan bahagianya hanya ketemu azan atau bahagianya hanya ketemu makanan. Enggak, yang dimaksud kebahagiaan itu jauh lebih luas. Tidak ada yang lebih membahagiakan hati kecuali saat Allah memberi kita kesanggupan untuk menuntaskan suatu ibadah. Karena kalau Allah udah kasih kita kesanggupan untuk nuntasin satu ibadah itu kan namanya effort. Berarti kayak kita ikut lomba lari. Saat kita lomba lari berhasil mencapai garis finish, namanya kita berhasil. Tapi kalau cuman ikut-ikutan lomba, nyampe nggak nyampe urusan belakangan, itu kan sama juga nggak lomba. Saat kita tuh dikasih sama Allah kesanggupan, kemampuan, saat kita menekuni satu ibadah, kita berhasil menyelesaikannya. Itu kan satu pencapaian. Yang mana nggak semua dari kita itu bisa nyampe pada titik itu kecuali Allah yang izinkan. Allah yang izinkan. Jadi itu bentuk kebahagiaan. Sama dengan juga begitu juga kebahagiaan kita saat tahu ada harapan kita, doa kita yang dikabulkan. Kita kalau punya doa, punya hajat, tentu doa kita diijabah. Girangnya bukan main. Begitulah juga perumpamaan kebahagiaan saat hatinya orang itu berdoa saat berbuka puasa. Jadi dia bahagia, kenapa? Karena pasti dia punya hajat disampaikan. Pasti dia punya hajat dikabulin. Pasti dia punya hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian bahagia yang kedua ini kapan? Farhah inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan selanjutnya ini bukan menyangkut urusan dunia lagi. Tapi ini udah menyangkut urusan akhirat. Bahagia saat berjumpa dengan Rabb-nya. Bahagia saat dia bertemu dengan Rabb-nya, yaitu penciptanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disebut dengan bahagia saat bertemu dengan Allah? Yang disebut bahagia apa? Iya. Kata guru saya Habib Umar bilang gini. Kalau Allah terima pahala puasamu diterima sama Allah, maka saat kamu bertemu dengan Allah, artinya kamu bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridho sama kamu. Allah Subhanahu wa ta'ala bertemu dengan kamu nanti dalam keadaan kamu baik di matanya saat itu. Artinya apa? Saat kita diwafatkan, saat kita meninggal dunia, orang-orang yang rajin puasa ini pasti diwafatkan sama Allah dalam keadaan ahsanul hal. Keadaan yang paling bagus. Keadaan yang paling baik. Maka coba kita lihat-lihat deh. Banyak dari sahabat Nabi yang milih meninggal lagi puasa. Banyak dari para tabi'in yang milih wafat lagi puasa. Bahkan cucu Nabi Sayyidina Husain, saat beliau jelas-jelas tahu mau menjemput kematiannya saat itu, pada saat itu Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu itu kan diminta oleh saudaranya untuk makan terlebih dahulu sebelum keluar. Isi dulu. Kayak orang mau pergi ditawarin makan dulu, isi dulu. Kamu ini kan bakal ngadepin musuh, kamu bakal perang, kamu bakal berhadapan dengan lawan. Bekali dirimu setidaknya dengan stamina, makan. Apa jawaban Sayyidina Husain dengan lantangnya? Oh enggak, saya milih hari ini berpuasa karena tadi katanya aku baru saja didatangi oleh siapa? Oleh ayahnya Sayyidina Ali, ibuku Fatimah, dan datukku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katanya barusan tadi datang bilang, Husain al-yom iftar indana. Husain hari ini futur sama kita ya, hari ini buka puasa barengan sama kita. Ada bisyarah min. Ini kabar gembira yang datang daripada ajdad wa abawayh, dari kedua orang tuanya Sayyidina Husain sebelum meninggal dunia. Sayyidina Husain nggak takut mau ketemu musuh, nggak takut juga yang namanya mau apapun yang terjadi pada dirinya, sama sekali nggak ada kegentaran, ketakutan pada sosok seorang Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Namun dibalik itu semua yang kita mau ambil apa? Pilihannya menjemput kesyahidannya saat puasa. Dia milih syahid waktu puasa. Dan masih banyak lagi orang-orang solehin yang mereka diwafatkan Allah luar biasa dalam keadaan berpuasa. Maknanya apa?
Orang yang puasa itu nggak sepele kebahagiaannya. Kalau dia betul-betul bisa memaknai makna ibadahnya itu dengan sebaik-baiknya, dia harus paham yang disebut oleh Nabi farhah inda liqa'i rabbih, kebahagiaan saat dia ketemu dengan Tuhannya, saat dia bertemu dengan penciptanya, itu kebahagiaan apa? Yang pertama, Allah jemput dia, ambil nyawa dia, dianya dalam keadaan terbaik dalam hidupnya. Husnul khotimah mah udah pasti, tapi keadaan yang terbaik itu loh, luar biasa kan? Pada saat nahan lapar, nahan haus, diajeli gara-gara Allah. Bahkan sampai untuk orang sholat, pahalanya dikasih tahu. Untuk sedekah, pahalanya dikasih tahu. Untuk ibadah-ibadah lain, pahala dikasih tahu. Illa som. Som li wa ana ajzi bi. Puasa itu untuk aku dan hanya aku yang akan memberi ganjarannya, kata Allah. Nggak dikasih tahu dengan lebih spesifik. Dikasih bocoran. Ada kisi-kisi dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kisi-kisinya? Katanya nanti dari sekian adanya pintu surga yang 8 itu, ada satu pintu surga yang Allah khususkan untuk lis-shaimi. Cuman untuk orang yang rajin puasa aja, luar biasa. Itu buat puasa apa, Ustaz? Puasa Ramadan termasuk, puasa sunnah termasuk. Artinya apa? Siapapun yang menyempurnakan puasa pahalanya. Puasa pahala ini, pahalanya puasa ini kan gak sembarangan. Orang cuma pikir puasa itu nahan lapar, nahan haus. Tapi sejatinya yang dimaksud dari puasa nahan lapar, nahan haus, nahan lapar, nahan hausnya batin kita dari berbuat dosa. Hawa nafsu kita. Jadi sebenarnya puasa itu buat bikin lapar siapa? Diri kita? Bukan. Buat bikin lapar siapa? Hawa nafsu kita. Yang mau digenjot itu, bikin lemes itu hawa nafsunya. Makanya salah satu yang mengantarkan puasa itu sempurna pahalanya, saat mereka itu bisa menahan dirinya dari ghibah, dari namimah, ya kan? Dari nazar bisyahwah, dari mereka bisa mandang dengan pandangan syahwat atau melihat yang haram dan lain sebagainya. Semua itu justru nyempurnain pahalanya, pahala puasanya. Bukan makin lapar loh. Bukan makin haus loh. Tapi justru yang makin bisa nahan diri dari ghibah, makin besar dia punya pahala. Makin besar dia nahan diri dari bohong, makin besar dia dapat pahala. Makin besar dia tahan matanya ngelihat yang haram, makin besar dia dapat pahala. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda apa? Barang siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, ninggalin sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan sesuatu yang ditinggalkan itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada itu. Contoh nih Bu, teman-teman itu kan berharga. Tapi kalau dengan teman kita jadi banyak dosa, dengan teman kita jadi banyak ngomongin orang, dengan teman juga kita jadi jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pilihannya apa? Saya harus ninggalin nih teman-teman, kan gitu. Ninggalin temannya bukan karena sakit hati, ninggalin temannya bukan karena kecewa, ninggalin temannya bukan karena marah, tapi ninggalin temannya karena Allah. Jadi dia alasan ninggalin temannya itu bukan karena tersinggung. Kalau yang udah-udah kan begitu. Jadi orang jauh sama si ini kenapa? Tersinggung, baper, sakit hati, gitu kan? Kebanyakan enggak, ini ninggalinnya karena Allah. Jadi sewaktu-waktu kalau temannya nanti sudah hijrah juga, dia bergaul lagi, berteman lagi, nggak ada masalah. Tapi saat dia ninggalin itu, dia apa? Dia tinggalkan pergaulan itu karena Allah. Maka apa katanya? Awadahullah. Allah ganti dari yang ditinggalin itu sesuatu yang jauh lebih baik dari itu. Artinya apa? Kehilangan circle itu yang buruk diganti sama Allah circle yang jauh lebih baik daripada itu. Teman-teman yang jauh lebih baik daripada itu. Bisa jadi berupa teman, bisa jadi sesuatu yang lain. Intinya apa? Kalau sudah dibilang sama Allah, Allah ganti yang ninggalin sesuatu karena aku akan ganti sesuatu itu untuk yang lebih baik daripada itu. Pada saat kita ninggalin lapar, ninggalin haus karena Allah, ninggalin lapar, ninggalin haus aja diganti sama Allah, apa Bu rasanya? Padahal air putih itu hal biasa.
Tapi kalau udah ketemu yang namanya buka puasa, air putih jadi luar biasa. Ya kan? Kita nahan sesuatu buat Allah, diganti kenikmatannya sama Allah berkali-kali lipat. Air minum itu biasa, tapi kalau udah buat yang puasa, luar biasa. Ketemu sama makanan itu biasa aja kita. Udah biasa kok tiap hari makan. Tapi hebatnya gara-gara hari itu nahan lapar. Iya kan? Gara-gara hari itu nahan lapar, begitu ketemu azan maghrib, buka puasa, itu makanan jadi luar biasa. Luar biasa. Itu kenikmatannya aja sama Allah dikali lipatkan. Nggak sembarangan ketemunya. Kenapa? Sama Allah dibikin dulu rasa. Rasa apa? Rasanya kamu menahan sesuatu karena aku, kata Allah. Minumannya sama, makanannya sama, yang biasa kita makan, tapi rasanya di lidah bisa beda. Nikmatnya di lidah bisa beda. Rasa kenyangnya hari itu kita santap bisa beda, luar biasa. Sebabnya gara-gara apa? Nahan lapar dan hausnya karena Allah. Begitu juga saat kita bisa membatasi diri kita dari apa yang Allah larang. Saat kita larang diri kita, saya nggak mau ghibah. Apalagi ini kan di bulan apa, Bu? Ini bulan Rajab. Bulan Rajab itu sampai dibilang bulannya hening. Maknanya apa hening? Sampai suara pedang aja ting itu nggak kedengeran. Suara keributan antara suku nggak ada. Kalau antara suku nggak ribut, apalagi antar rumah. Kalau antar rumah nggak ribut, apalagi yang di dalam rumah. Istilahnya begitu. Hening, nggak ada cekcok. Hening, nggak ada salah paham. Hening, nggak ada ribut. Diam. Ini Rajab. Saking apa? Menandakan orang yang masuk bulan Rajab biasanya karena mau memuliakan Rajab, peace. Orangnya damai aja. Iya. Peace. Damai aja dia. Diajak berantem akur. Peace. Nggak ada ributnya. Diajakin ribut enggak. Atau bilang ini Rajab. Oh nggak ngerti bis ya? Ya kan tenang tadi. Peace itu damai, damai. Peace itu damai maksudnya. Sangkingan apa? Sangkingan dia ngerasain betul ini bulan-bulan yang memang perlu dijaga. Jadi nggak mau ribut. Bukan karena nggak ada yang ngajakin ribut, tapi dia mutusin nggak mau ribut. Beda ya. Orang yang namanya hidup. Ghibah itu akan selalu ada di sekitaran kita. Orang yang inggolul kalam, mindah-mindahin omongan, itu akan selalu ada di tengah-tengah kita. Orang yang bohong juga akan selalu ada di tengah-tengah kita. Nggak mungkin nggak ada. Pandangan melihat sesuatu yang haram, peluangnya juga akan selalu ada di depan mata kita. Justru kenapa peluang-peluang itu dibuat ada? Untuk membuat kita sadar, kita mau nunduk, mau merem atau tidak. Kan gitu. Ghibah ini ada justru kan untuk mengulik iman kita. Pengen ikut nimbrung, apa justru milih ninggalin. Peluang untuk bohong juga akan selalu datang. Tapi justru di situ datangnya peluang berbohong untuk mau mengetes kita. Kita ini sudah di levelnya mau menghindari bohong atau akan kembali lagi bohong. Kan kayak gitu. Saat ada orang milih, saya mau ninggalin bohong. Agak mau bohong. Apa aja yang terjadi maunya jujur. Maunya ngomong apa adanya walaupun perkara hal sepele. Telat amat. Iya nih tadi jalan dari rumah padahal jam 7, padahal jam 8. Kan biasa aja tuh kalau kayak gitu. Dianggap kita itu bukan bohong. Dianggap kita itu bentuk meles. Iya kan? Bentuk pembelaan. Kita lama banget janjian sama orang, janjian sama temen, ditungguin sampai jam 9 baru nongol. Begitu ditegur, dari lama banget nih, kita udah telat nih. Bilang, macet jalanan, padahal kita keluar dari rumah jam 7. Padahal jam 8. Bahasa OTW itu dari kamar mandi ke kamar.
Iya kan? Iya. Dari kamar mandi ke kamar, tapi kita kepengen bikin orang nggak ngejer-ngejer kita, nggak nguber-nguber kita. Kita mah simpel aja. Dalam logika kita itu bukan bohong. Logika kita akan menyimpulkan itu baik-baik aja, itu bukan hal yang salah, itu bentuk dari kita ngeles atau membela diri aja. Padahal bohong ya bohong, bohong itu seputih-putihnya kertas dan sehitam-hitamnya juga kertas gitu. Dia jelas warnanya, nggak ada abu-abunya, bohong tuh nggak ada samarnya. Hakikatnya kan gitu. Tapi kadang-kadang pengacara otak kita nih hebat. Saya selalu bilang, kita nih kalau buat dosa tuh punya pengacara di otak kita. Si pengacara inilah yang luar biasa tuh. Pengacara ini selalu aja nyariin kita cara untuk ngeles dari perbuatan itu. Kagak apa-apa. Contoh perempuan misalnya ya, perempuan misalnya namanya juga perempuan. Kalau ngomongin orang mah wajah. Itu siapa tuh yang ngomong? Itu pengacara otak kita. Pengacara otak kita yang bilang nggak apa-apa bohong, nggak apa-apa gibah. Kan kamu perempuan, kan kamu ibu-ibu, kan kamu orang yang arisan, kan kamu orang yang berteman. Itu si pengacara terus nyariin alasan buat kita. Justru di sini PR-nya, kita bisa nggak ngehindarin pengadilan kita sendiri. Jangan pengadilan Allah. Pengadilan yang kita ciptain untuk diri kita sendiri. Ini nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Siapa tuh yang suka bikin pengadilan sendiri? Perempuan biasanya. Siapa yang suka bilang sholat rambut kelihatan nggak apa-apa, Allah Maha Pemaaf? Itu lagi ngomongin pengadilan siapa? Ada orang diingetin, kalau wudhu itu hapus make up, air wudhu kagak masuk. Diingetin kan? Ada orang yang ngingetin. Dia bilang Allah juga tahu. Ribet amat. Udah deh, kagak ada hapusan make up. Yang penting sholat. Itu pengadilan dia yang ketok palu, dia yang mutusin, dia sendiri yang bikin pengadilan untuk dirinya. Dia anggap dia tidak bersalah. Dia sendiri yang ketok palunya. Katanya benar, gak apa-apa, Allah Maha Pemaaf. Ketok. Benar. Siapa yang bikin? Otaknya kan? Yang bikin siapa? Logikanya kan? Yang bikin siapa? Pinter-pinter akalnya kan? Tapi kalau ditanya benar apa salah? Salah. Salah, nggak ada benernya. Tapi manusia luar biasanya, pada saat mereka justru berbenturan dengan lapar dan haus, mereka kuat. Tapi saat dibenturkan, belajar mengontrol hawa nafsunya, kewalahan, bingung. Dan ternyata subhanallah, Allah tidak bikin bagaimana mengontrol hawa nafsu dengan sesuatu yang berat. Dibuatlah sesuatu yang manusia keumumannya sanggup dan kuat. Itu puasa. Jadi puasa kita ini bukan cuma tentang lapar haus, ngasih kesehatan buat jasmani kita, tapi justru dialah juga sarana kita mendidik, menghukum, memberi pelajaran hawa nafsu kita. Yaitu salah satunya pengacara otak kita. Yang kasih hukuman siapa? Puasa itu. Dibikin lemes, jadi makin laparnya kita, makin lemesnya dia. Makin hausnya kita, makin lemesnya dia. Katanya bilang, dia makin gak berdaya. Makanya kenapa orang puasa itu jadi kesannya malas ngomong, kesannya malas kondangan, malas apa? Hawa nafsunya menciut. Nafsu punya daya sendiri. Ada orang puasa kayaknya dan cukup tahu ternyata lagi saya lagi dalam itu hawa nafsu. Banyak sekali pelajaran yang bisa dipetik dari hal itu semua. Tapi bonus dari semua itu, kita ini kan ujung-ujungnya hidup yang disebut namanya pulang. Kalau kita semua tahu waktu kita pulang itu dirahasiakan,
maka kita ini sama-sama sedang main teka-teki silang. Nggak tahu nih, kita keluar harinya apa. Nggak tahu nih tanggalnya berapa. Nggak tahu juga tahun berapa. Di jam berapa. Lagi apa. Semuanya rahasia. Ada kali kalau seumpamanya manusia tuh dikasih bonus tahu harinya aja, tenang kan kita. Tiap kali mau menjelang hari itu kita udah siap-siap. Atau setidaknya nggak usah hari deh, tiap bulan kasih tahu tanggal aja dah. Kita bisa siap-siap juga. Pokoknya kalau udah ketemu tuh tanggal kita siap-siap, kan gitu. Oh, nggak usah tanggal, cukup beritahu jam. Ternyata nggak ada juga sesuatu apapun yang bisa memberitahu kita berita-berita itu semua. Nggak ada. Lagi apa deh, lagi apa? Nggak ada. Semuanya sama Allah dirahasiain. Enggak. Karena kita udah tahu yang pasti itu terjadi, yaitu berupa suatu hal yang pasti kita kembali kepada Allah, maka sepatutnya kepastian itu kita itu punya persiapan juga yang pasti. Persiapannya apa? Melakukan segala sesuatu yang mengantarkan kita menutup akhir hayat kita dengan baik. Apa aja amalan yang bikin kita bisa nutup akhir hayat dengan baik? Kalau bisa tuh amal yang paling kita kejar. Kalau bisa tuh amal yang paling kita tuju. Kalau bisa tuh amal yang paling kita buat selama kita hidup. Kenapa? Karena kita berharap di akhir hayat itu yang Allah buat samar, yang Allah tidak buka, yang Allah tidak beritahukan kepada kita, tapi setidaknya ada amalan yang mengantarkan kita menjemput kematian itu dalam keadaan yang Allah suka, dalam keadaan yang Allah ridha. Dan ini salah satunya. Ternyata puasa itu kan sama dengan kisi-kisi dari Nabi. Siapa yang pengen wafatnya berada dalam kebaikan, wafatnya berada dalam keridhaan Allah, wafatnya berada dalam kebahagiaan, maka hendaknya dia berpuasa. Istilahnya kan gitu kurang lebihnya. Walaupun Nabi kemasnya dengan bentuk kebahagiaan untuk orang puasa itu 2. Tapi kita di sini yang belajar, alhamdulillahnya akhirnya bisa nyimpulin, oh, kalau saya puasa, baik itu puasa Ramadan, kan belajarnya dari Ramadan dulu ya. Ramadan yang sebentar lagi, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat afiat, bisa bertemu lagi sampai pada bulan Ramadan. Pada saat puasa Ramadan itu kan maksimal sebisa mungkin. Ramadan itu kita puasa dengan sebaik-baiknya. Nahan diri dari apa yang Allah larang, nahan diri dari apa yang Allah minta kita jauhkan. Bukan cuman minuman, bukan cuman makanan. Itu mah hal yang biasa. Toh buktinya sekarang, Bu. Sekarang nih, orang lagi demam dengan intermittent fasting. Intermittent fasting itu, puasa dia makin panjang durasi puasanya, makin bagus kata dia. Buat diet. Orang kena gula, IF. Istilah bahasanya, singkatannya intermittent fasting itu IF. Orang kena sakit jantung, IF. Orang kena sakit apa aja lah, macam-macam. Pokoknya katanya intermittent fasting, IF. Ternyata sampai ditemukan orang berhasil intermittent 1 hari 20 jam. Bisa puasa 20 jam. Kalau udah expert, bisa puasa 22 jam. Berarti, Bu, cuman perkara nahan minum, nahan lapar tuh makan, itu bagi orang yang punya tekad kurus aja bisa berhasil. Dan ada kok di sana yang gak makan gak minum 20 jam, 22 jam, 18 jam, 16 jam, 14 jam, turun 12 jam. Ada. Bukan gak ada, tapi laisa li ajlillah gharaduh, tapi tujuannya bukan karena Allah. Bisa, bukan gak bisa. Li ajli ghairuh, tujuannya kan selain daripada Allah. Mau jemput kurusnya, mau jemput sehatnya, mau jemput apa-apalah itu, gitu kan. Tapi kalau sudah bicara tentang yang disebut puasa Ramadan, apalagi wabil khususnya puasa as-shaum li wa ana ajzibi,
puasa itu untuk saya dan saya akan memberi pahala ganjaran bagi orang yang puasa untuk saya. Kenapa sampai dispesifikkan sama Allah puasa itu buat aku? Oh ternyata makin kesini kita lihat banyak yang puasa bukan karena Allah. Banyak yang puasa pengen kurus. Nah, iya kan? Banyak yang puasa pengen kurus. Banyak yang puasa pengen badannya body goals. Kalau dibilangnya badannya biar cakep. Targetnya itu. Bukannya buat Allah gitu kan? Maka kalau bicara yang puasa disebut untuk Allah, puasa yang disebut untuk Allah bikin kamu bukan punya target biar kurus. Bikin kamu bukan punya target punya bentuk badan tertentu, bukan. Tetapi kamu targetnya saya mau lepas dari ghibah. Saya mau lepas dari namimah. Saya mau lepas dari dusta. Saya mau lepas dari ngelihat yang haram. Saya mau lepas dari ngomong palsu atau ngomong sumpah-sumpah yang gak jelas. Dia mau ngelepas dirinya dari perbuatan dosa. Maknanya kan lebih dalam ya. Jadi kalau disebut asrarus shaum, banyak sebetulnya di dalam kitab-kitab tasawuf tentang rahasia-rahasia puasa. Rahasia puasa itu bukan kalau ketemu rahasia puasa badan jadi sehat jadi apa, itu mah nggak seberapa. Tapi rahasia puasa yang sesungguhnya itu diantaranya, saya cuma bahas diantaranya, mentalmu sehat dari toksinnya. Kalau hari ini orang badannya mau sehat dari masalah-masalah penyakitnya, orang puasa bisa sehat dari racun-racun mentalnya. Yang jiwanya hari ini bermasalah, bisa juga dong berarti orang yang kena sakit jiwanya, batinnya, perasaannya, mau pakai terapi puasa, bisa. Jika dia niatkan puasa itu dalam bentuk untuk memperbaiki batinnya, dan memang ternyata justru mencapai puncak keberhasilan puasa seseorang saat dia bisa menahan dirinya apa? Dari dosa, kan gitu, dari maksiatnya. Dan ghibah, namimah itu terus nazar bil haram, ngelihat yang haram. Walaupun sifatnya ini dosa mulut semua, tapi yang jadi korban rusaknya kan hati. Korban rusaknya hati. Mulut ngomong doang, tapi yang rusak hati. Pernah nggak ada orang habis ghibah sariawan? Habis bohong sariawan. Pernah nemu nggak? Yang ada selama ini kita tahu kalau sariawan panas dalam. Kok panas dalam? Berarti dalamnya panas. Saya balik ya. Sariawan panas dalam. Bukan panas dalam lagi, dalamnya panas. Berarti batinnya panas. Hatinya panas. Berarti yang sakit apanya? Yang sakit hatinya. Yang sakit nih punya batin. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa Rasul SAW begitu masuknya bulan Rajab doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Tapi begitu Ramadan mintanya wa ballighna, ya Allah tolong sampein kita. Dari besarnya rahasia yang terkandung dan tersirat di balik berpuasa. Padahal hari-hari hidupnya Rasul itu berpuasa. Kebanyakan dari hari-harinya itu puasa. Tetapi begitu mendekati momentum Ramadan, ini ada puasa yang berbeda. Ya, karena semua pahala berbeda di sana. Ngelakuinnya juga vibes-nya beda, rasanya beda. Ibu nih, mau ketemu puasa biasanya kayak angin-angin semilirnya beda. Hawa-hawanya beda, panasnya beda. Nggak tahu kenapa tiba-tiba begitu aja Ramadan muncul, buah-buah yang nggak lazim ditemui muncul semuanya gitu. Ada satu kesan yang nggak sama dengan kesan-kesan hari-hari biasanya. Iya kan? Kita ketemu kolang-kaling, kapan aja mau cari ada di pasar. Tapi kita nggak cari, kita lewatin. Kita nggak ada mencincau itu tiap hari ada.
Tapi nggak dicari sama kita. Kalau Ramadan kagak ada dia, nggak afdol. Kan di rumah. Kalau nggak ada tuh kolang-kaling, kayak ada yang kurang. Bikin minuman nggak pakai itu, ada yang kurang. Semua ada yang kurang. Dikasih sama Allah, hatta nuansanya beda. Jalan sore tiap hari umum, tapi kalau udah Ramadan beda. Beda. Iya, rasanya beda. Kenapa Allah bikin beda? Ada sesuatu yang beda. Ya, kalau kita mah masih level ngerasain bedanya ketemu kolang-kaling, ya gitu kan. Kalau kita anggaplah masih levelnya ngerasain bedanya ketemu dari ujung jalan ke ujung jalan, kolek jualan gitu ya, jualan es belewah dan seterusnya. Ya kalau kita masih yang tahap begitu. Kalau kita aja orang biasa punya rasa yang begitu luar biasa menyambut Ramadan, gimana kaum salihin? Yang mereka itu sudah punya tes dalam ibadah, punya rasa. Sholatnya tuh ada rasa. Ngaji Qurannya ada rasa. Bangun malamnya ada rasa. Ya udah pasti yang mereka rasa juga nggak sama kayak bulan-bulan lainnya. Makanya sampai ada ulama yang mutusin kalau siang Ramadan dia kagak mau baca Quran. Kenapa? Kata dia, saya berasa nggak puasa. Emang kenapa? Soalnya kalau lagi baca Quran berasa lagi makan madu. Kita pernah ngerasa begitu? Hah? Rasa madu gitu kayak ada di mulut kita. Ibarat kalau nggak usah madu deh, sepet-sepet dikit kayak ada rasa yang berubah. Belum. Malah kalau kita lagi baca, ausnya makin-makin, ngantuknya luar biasa. Muncul. Iya, itu kan nandain memang kita masih grade-nya bawah banget. Jadi kita ketemu Ramadan memang girangnya teriakan sahur, sahur. Kata ini ada yang beda katanya. Begitu ketemu Ramadan ngerasain. Begitu azan maghrib ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti. Ada sholat taraweh yang nggak biasanya di hari-hari lain kita kerjain. Ada sesuatu kesan-kesan yang dibuat yang pada akhirnya begitu mendarah daging kepada kita. Sehingga kita kalau udah ketemu Ramadan udah beda aja hawanya. Hawanya udah beda. Ketemu nyambut dia bahagia aja pahala. Dan di situ memang ternyata semuanya berlipat ganda. Ngerjain fardu kaman ada sab'ina faridah. Hadisnya kan gitu. Ibu sholat fardu, ibu kayak ngerjain 70 fardu. Berarti tiap kali sholat wajib di bulan Ramadan nanti kayak ngerjain 70 sholat wajib itu. Zuhur kayak 70 kali lipat. Asar 70 kali lipat. Maghrib 70 kali lipat dan seterusnya. Begiliran kita ngerjain sunnah, duha, malamnya apa? Taraweh, tahajud, witir, tasbih, mungkin ya. Kita hidupkan dengan itu semua, semuanya berubah menjadi pahala wajib. Semuanya berubah menjadi pahalanya wajib. Jadi ini memang momennya memetik. Tahu masa panen? Ini yang disebut Ramadan itu panen. Benihnya sekarang, nyiramnya Syaban, manennya Ramadan. Jadi maksudnya manen itu bukan ancang-ancang kaki tinggal motong buah, bukan, metikin. Kesempatan kita bisa dapetin jatah lebih. Karena ternyata Ramadan momennya berbuah. Pahala semuanya berlipat ganda. Kalau benih satu jadi satu pohon, tapi pohon biasanya ngeluarin banyak buah. Kan gitu. Nggak ada mangga, satu pohon mangga ngeluarin cuman satu buah mangga. Nggak ada kan? Nggak ada, banyak. Jadi satu harinya Ramadan itu kayak berlipat-lipat ganda di hari-hari lainnya. Satu kebaikan di bulan Ramadan berlipat-lipat ganda banyak pahalanya. Itulah kenapa saat Ramadan juga diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bonus untuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW yang Allah gak kasih kepada umat-umat lainnya. Bonus apa itu? Bonus adanya Lailatul Qadar. Bonus adanya Lailatul Qadar. Siapa yang berhasil
menghidupkan malam Lailatul Qadar, jadi kayak dapat tambahan umurnya berapa? Dia ngerjain ibadah 80 kurang lebihnya 84 tahun ya, atau 82 tahun, saya lupa, sekitar gitu lah. Alf khairu min alfi syahr. Bayangin 1000 bulan. 1000 bulan dikali dah tuh sendiri. Orang jadi 82 tahun kalau nggak salah. 82 tahun. Itu satu harinya. Ada satu bonus di mana yang Allah kasih. Umur kita kadang-kadang belum nyampe ke situ, tapi kalau dilipat gandakan tiap tahun ketemu yang disebutnya malam Lailatul Qadar, kita kayak ngantongin umurnya umat nabi-nabi terdahulu. Ibadahnya sebanyak itu. Fahadha nikmah min Allah subhanahu wa ta'ala. Ini disebut nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita jaga, simpan. Jika dari Rajab ini kita bisa mengisi-ngisi kekosongan kita dengan berpuasa, maka alhamdulillah. Dan jika nanti di bulan Sya'ban kita pun diingatkan, kalau sampai sudah datangnya pertengahan Sya'ban, itu udah nggak bisa puasa, kecuali untuk yang mau bayar qadha-nya. Ada yang mau bayar qadha. Tapi kan idealnya mending dari sekarang. Kenapa? Biar ngasih jeda, istirahat lambung ini. Islam tuh indah, Bu. 2 minggu dikasih spare waktu, biar kita nggak tiap hari terus-menerus puasa. Lambungnya dikasih jeda, diistirahatkan. Karena masalahnya Ramadan itu nggak kayak bulan lainnya. Puasanya sebulanan penuh. Kan ada tuh orang yang nyambung ya. Nggak mutus gitu ya. Ada orang yang, Rasul gitu nggak? Rasul nggak gitu. Yang diajarin sama Rasul juga nggak gitu kan. Berurutan, Rasulullah ngajarin mah sederhana aja. Senin Kamis bisa, alhamdulillah. Nggak bisa Senin Kamis, ayyamul bid. Sebulan 3 kali aja. Seenggaknya belajar dari situ. Nggak bisa juga, nggak apa-apa. Kalau gitu antisipasi Ramadan. Yang penting dalam 1 tahun ada 30 hari yang kau isi untuk berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki niat kita, perbenahi segala apa-apa yang kita niatkan di dalam puasa kita. Yang mudah-mudahan insya Allah semua umur kita diberi panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan kita bertemu dengan bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan segalanya dari bentuk ibadah, dari bentuk taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah Allah anugerahkan kepada kita semua, tuntunannya, bimbingannya agar kita bisa menyempurnakan ibadah kita semua, baik ibadah sholatnya, baik ibadah puasanya, baik zakatnya, dan seterusnya dari ibadah-ibadah lainnya. Wabil khusus ibadah dari sedekah kita di bulan suci Ramadan yang pahalanya juga tidak kalah besarnya. Yang insya Allah semua itu Allah beri kita taufik hidayah agar kita bisa melaksanakan dengan bentuk sekecil apapun itu semua. Tapi mudah-mudahan Allah sampaikan kita untuk melaksanakan pahala ibadah itu semua. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majlis salim kita dari Aisyah mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan dan kemanfaatan khususnya untuk segenap keluarga besar Umi Pie yang mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan daripada hajat-hajatnya. Segenap keluarga besar mudah-mudahan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru yang mengajar juga di antaranya Ustazah Sakinah, mudah-mudahan Allah sehatkan badan, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan daripada hajat-hajatnya, mudah-mudahan bisa terus istiqamah di dalam mendampingi dan meneruskan majelis ilmu ini insyaallah amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah.